Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjawab pertanyaan dari moderator. Bagaimana masa kecil Ananda Naja ini sehingga dalam usia 9 tahun sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, Allah berikan Naja anugerah berupa hafalan Al-Quran yang insya Allah bisa dikatakan kuat atau mungkin. Nah, hal ini berawal ketika Naja masih di dalam kandungan. Itu saya selalu memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika usia Naja di dalam kandungan 4 bulan, kami sudah hatamkan Al-Quran 30 juz. Waktu itu 13 tahun yang lalu dokter mengatakan kalau saya mengalami yang namanya kandungan yang lemah gitu. Jadi Naja ini adalah kehamilan saya yang kedua. Ya, karena yang pertama saya keguguran di usia kandungan 3 bulan. Dan ketika Allah berikan lagi rezeki berupa anak kedua, kehamilan yang ketiga bulan, namanya kita sebagai seorang perempuan tentu kan khawatir. Kemarin hamilan pertama keguguran, sekarang kehamilan kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga agar janin yang di dalam kandungan ini tetap sehat. Profesi saya sebagai seorang apoteker. Saya bekerja sehari-hari sebagai dosen dan memiliki sebuah apotek juga. Yang apoteknya saya berikan nama jauh sebelum Naja lahir. Jadi apoteknya namanya Mudia Medika. Naja ketika ayat suci Al-Quran di dalam rumah sakit itu perlahan kondisinya semakin membaik terus sampai akhirnya kami diizinkan untuk membawa pulang. Sampai di rumah masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Naja ini seperti bayi yang besar, pertumbuhannya bagus, tapi ketidakmampuannya untuk mobilisasi, untuk bergerak ke kiri, ke kanan dan sebagainya tak mampu. Jadi setiap hari Naja selalu menangis di rumah, membuat saya juga bingung gitu. Ini kenapa ini? Padahal sehat kalau secara fisik gitu. Dia menangis terus. Itu kalau saya gendong, saya bacakan sholawat, saya setelkan murotal, Naja diem. Mohon maaf Bu, katanya. Saya tidak bisa menerima gitu. Ditolak gitu. Bayangkan ya, perasaan kita sebagai orang tua gitu. Ketika anak kita menginginkan sesuatu dan kita tidak mampu melakukannya gitu. Belum lagi ditolak dari tempat mengajinya gitu. Saya nggak bisa bangun dari tempat saya duduk. Saya bertanya, ya Allah,
kenapa begini? Saya akhirnya prediksi saya tidak sesuai gitu ya. Saya pikir semua tempat pengajian akan dengan senang hati menerima anak-anak dengan kondisi seperti ini. Satu halaman Al-Quran di monitor speaker itu bisa diulang Bunda per halaman. Jadi Naja dengar aja satu hari. Saya tidak hitung diputar berapa kali satu halaman itu. Yang penting targetnya satu hari satu halaman. Nah, waktunya kapan hafalannya? Naja menambah hafalan itu waktunya ketika Naja baru bangun tidur sampai Naja nanti ketika akan tidur. Jadi 2 waktu saya setelkan morotan untuk hafalannya. Nah, misalnya Naja tidur tuh jam 9 malam. Jadi jam 8 saya sudah masukkan kamar, saya setelkan halaman yang akan dihafal. Jadi saya setelkan di kamar, terus saya tinggal mengerjakan aktivitas yang lain. Nah, kemudian kapan dimatikan? Kadang-kadang saya matikan, kadang-kadang tidak saya matikan satu hari. Ya. Kalau saya matikan, berarti saya harus nyalakan lagi pagi sebelum Naja bangun. Jadi saya memperdengarkan Al-Quran itu di dekat telinganya ketika masih tidur. Nah, ini udah jam 6 harus bangun, jadi saya setel speakernya, saya letakkan di telinganya. Saya tidak membangunkannya. Biarkan nanti Al-Quran itu yang akan membangunkannya, dengan harapan supaya ketika Naja sudah mulai sadar, pertama kali yang dia dengar itu adalah Al-Quran. Sama juga ketika tadi mau tidur, ketika Naja sudah berada di alam bawah sadar, dia akan tertidur dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian kapan Naja setor? Naja setor itu jam 2 siang. Ya, ketika saya sudah pulang dari kampus, sudah pulang mengajar, saya tanya sama Naja, Naja coba mama dengar yang tadi Naja dengar di speaker. Jadi saya tidak pernah mengatakan untuk Naja hafal, itu tidak pernah. Naja dengar ini ya, nanti mama pergi. Nanti kalau mama pulang, mama mau dengar Naja dengarnya apa. Jadi Naja tidak pernah merasa terbebani untuk mendengar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah murojaahnya Bunda yang penting. Setiap dapat satu halaman itu dia harus murojaah halaman itu sebanyak 20 kali 20 hari. Caranya bagaimana? Misalnya satu hari dia murojaah, dia menambah hafalan halaman 1 misalnya. Ya sudah, dia harus, ya contoh kakak, halaman 1 itu dia harus bisa memurojaahnya tanpa ada kesalahan Bunda. Kalau ada kesalahan, ya contoh saya Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah dapat halaman 2, murojaahnya nanti halaman 1. Kalau sudah dapat halaman 3, murojaahnya 21. Kalau sudah dapat halaman 4, murojaahnya 321. Jadi Naja murojaahnya tidak pernah maju, tapi mundur. Dengan saya sebutkan halamannya. Nah, misalnya murojaah juz 1, Naja mulai murojaah juz 1, bacakan mama halaman 21, Naja baca. Sekarang halaman 20, Naja baca. Nah, dengan cara seperti itu karena terbiasa, Naja akhirnya hafal halamannya. Oh, tahu nih halaman 20 isinya ayat ini sampai ini. Nah, kadang-kadang ketika menyimak bacaan Naja, kan Naja tidak melihat mushaf. Jadi saya membaca, menyebut apa yang saya lihat di mushaf. Misalnya halaman 21, Naja di situ ada ayat segini sampai segini. Coba Naja bacakan ayat nomor ini, Naja bacakan ayat nomor ini. Jadi memang tidak ada proses untuk mengajarkan. Step by step, ini ayat ini, nomor ini, ayat ini, nomor ini, tidak pernah. Jadi itu seketika langsung hafal nomor ayat dan nomor halaman kalau kita membiasakan seperti itu. Nanti mama masakin mie samyang kalau viral gitu, jadi dia senang. Malah kalau hari-hari itu satu hari cuma setengah halaman, kalau mau diberikan samyang dia bisa satu halaman. Ya, misalnya udah setor setengah ya, ayo dong mama beli samyang, tambah dah cuma setengah lagi, tambah lagi gitu.
dia nggak sadar gitu, dia nambah lagi gitu. Ya udah pergi beli, nanti pas dimasakin ayo nambah lagi sebelum makan, nambah lagi sampai sudah dingin itu mie samyangnya. Jadi itu teknik kita kasih dia yang dia senangi, dia pasti akan bersemangat. Sama juga kalau murojaah satu juznya lancar, tidak ada salah, besok mama aja berenang. Nah, berenang ke pantai yang murah-murah. Berbagai macam cara belajar anak itu beda-beda. Ada yang fokus dengan mendengar, ada yang harus dengan berlari, ada yang harus membaca dengan fokus. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru jangan melihat perbedaannya itu. Niatkan dalam hati kita sebagai pembimbing, kita hanya satu, fokus kita ikhtiar, berusaha aja. Ajarkan aja semuanya. Masalah dia cepat, masalah dia mau, masalah dia tidak, itu Allah nanti yang menentukan. Yang penting kita sebagai seorang guru itu perlakukan dengan sama semuanya. Jangan kita anggap anak yang berlari-lari itu tidak mau belajar. Bukan, dia mau belajar, tapi begitulah cara dia belajar.